Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita, memberikan petunjuk kepada kita, memperkenankan kita, menggerakkan hati kita untuk belajar mengenai agama ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini sehingga kita ini tidaklah mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Berkenaan dengan al-fitrah ini tidak berpanjang kalam, kita langsung saja belajar berkenaan dengan al-fitrah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab berkenaan dengan bagaimana fitrah itu akan menuntun seseorang kepada tauhid uluhiyah. Kita masuk di poin ketiga. Qala musannif hafizahullah ta'ala anna haqiqatal abdi huwa ruhuhu wa qalbuhu. Sesungguhnya hakikat seorang hamba itu ada pada ruh dan hatinya. Wala solahulaha illa bi ibadatillahi alladzi la ilaha illahu. Tidak ada kebaikan bagi ruh dan hati hamba itu kecuali dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fala tatma'inna illa bi dzikrihi. Hati dan ruh itu juga tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Wala tasakina ila ilaihi, dan tidak akan tenang juga kecuali menuju kepada Allah. Wala taladduda wala tatana'ama illa bihi, dan ruh juga hati itu tidak bisa berlezat-lezat, tidak bisa bernikmat-nikmat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala lil abdi ladatun au sururun bi ghairillahi fala yadumu dzalik. Meskipun seorang hamba itu dia mendapatkan kelezatan atau kegembiraan dari selain Allah, maka itu tidak akan berumur panjang, dia tidak akan abadi. Li'annahu la budalahu min ilahihi fi kulli halin wa kulli waqtin wa antakuna ma'ahu aina makana. Karena seorang hamba itu tidak bisa tidak, dia itu akan senantiasa bersama dengan Tuhannya pada setiap keadaan, pada setiap waktu, dan selalu bersamanya dimanapun dia berada. Wa hadza la yakuna illa fi haqqillahi ta'ala. Yang demikian itu tidak bisa terjadi kecuali itu adalah hak Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba akan senantiasa bersama Allah dan Allah akan senantiasa mengawasi hambanya itu. Walihada, karena itu qala Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, la uhibbu al-afilin. Aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Wa hadza syahidu mabniyun ala aslaini. Maka ini adalah bukti yang nyata berkaitan dengan dua hal yang mendasar. Yang pertama, anal imana billahi ta'ala wa ibadatahu wa mahabbatahu wa ijlalahu huwa ghadaul insan wa quwwatuhu. Bahwasanya iman kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah, mencintai Allah dan meninggikan Allah itu adalah asupan bagi manusia dan yang menguatkan dia, wasolahuhu, dan yang memperbaiki keadaan dia. Walihada, karena itu la yatma'inna qalbul insani illa bihi subhanahu. Karena itu tidak ada yang bisa membuat tenang hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ana a'dama naimi yaltadzu bihi ahlul jannah wa ladatun nadri ilal wajhihil karimi subhanahu. Bahwasanya puncak dari kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh penghuni surga adalah kelezatan memandang wajah Allah yang mulia. Wa sababu kaunihi a'damu na'imin ma'amahum fihi min kamali na'imi waladati. Dan itu menjadi sebab keagungan nikmat yang itu juga merupakan bentuk dari kesempurnaan nikmat dan kelezatannya. Itu memandang wajah Allah itu adalah puncak dari kenikmatan dan kelezatan.
Padahal penghuni surga itu sudah berada di antara limpahan kenikmatan. Tetapi ketika mendapatkan kesempatan untuk bisa memandang wajah Allah, maka itulah puncak kenikmatan. Jadi kenikmatan di atas kenikmatan. Anal ladata tatabi'a syu'ura bil mahbubi fakullama kana asyai'u ahabba ila insan kana khusuluhul ladatu lahu wa tan'imuhu bihi adamun. Karena sesungguhnya kelezatan itu dia mengikuti rasa, mengikuti kecintaan. Jadi maka setiap kali seseorang itu merasakan kecintaan yang lebih kepada sesuatu, maka dia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang lebih juga. Ketika seorang itu dia merasakan atau menyukai sesuatu, kemudian ada limpahan perasaan yang lebih pada sesuatu itu, maka dia akan merasakan semakin lezat. Akan merasakan semakin lezat. Waliyada, karena adabul hijabi a'damu anwa'il adabi waladatin nadri ilal wajhihi subhanahu a'lal ladat. Oleh karena itu, adab terhijab dari memandang Allah itu termasuk adab yang paling besar. Berkebalikan dengan kenikmatan melihat wajah Allah, itu adalah puncaknya kenikmatan atau kelezatan. Di sebagian hadis kita mendengar riwayat, misalnya ketika seorang itu dia diabaikan oleh Allah, tidak dipandang, tidak dilihat, maka itu alamat bencana bagi dia. Dan itu ketika Allah tidak mau memandangnya, itu sudah sebuah adab sendiri. Maka apalagi terhijab. Bahkan termasuk ini ya Pak, tadi siksa yang paling berat ya. Tidak bisa melihat Allah. Berkebalikan dari ketika seorang itu bisa memandang wajah Allah, maka itu kenikmatan yang paling tinggi. Maka ketika seorang terhijab dari Allah, maka itu adalah sebuah kesengsaraan atau adab yang berat. Wa hadani aslani sabitani fil kitabi wa sunnah wa alaihima ahlul ilmi wal iman wa yatakallama fihima masyayikh sufiyah al-arifun. Maka dua pokok tadi itu yang berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala, kemudian seagung-agung nikmat adalah bisa memandang wajah Allah Ta'ala, itu termaktub di Alkitab dan As-Sunnah. Dan dua hal ini yang menjadi pembicaraan ahlul ilmu dan ahlul iman, juga orang-orang arif. Wa alaiha ahlus sunnah wal jamaah wa awamil ummah wa dalika min fitratillahi allati fataranasa alaiha. Dan pada keduanya lah itu ahlus sunnah dan juga umumnya umat, karena itu termasuk dari fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Jadi hakikat hamba, kembali kepada subjudulnya itu, adalah terletak pada ruh dan hatinya. Dan ruh dan hati itu kaitannya adalah dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya kenikmatan-kenikmatan itu adalah ruhannya, bentuknya melalui peribadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang mendatangkan ketenangan, kenikmatan, dan puncaknya dari itu semua nanti adalah ketika seseorang itu masuk ke jannah dan bisa memandang wajah Allah Ta'ala. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, anal makhluqa la yamliku lil abdi naf'an wala daran wala ghaira dzalik. Sesungguhnya makhluk itu dia tidak memiliki atau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada hamba, tidak juga kepada selainnya. Bal al malikul hakiki wallahu ta'ala. Karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Fama bil makhluki min ni'matin faminhu subhanahu wala yaksifu ad-dharra illa huwa. Maka apa yang menjadi nikmat pada makhluk, maka itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang ada pada makhluk, yang dirasakan oleh makhluk, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah terangkat, tersingkap atau hilang kemudaratan, bahaya, kecuali juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min nikmatin wa minallahi. Dan apa yang ada pada kalian berupa satu buah kenikmatan, nikmat apa saja, maka itu adalah
dari Allah Subhanahu wa taala. Summa idza massakumud durr. Kemudian ketika ada bahaya yang atau madarat yang menimpa kalian, fa ilaihi tuj'arun. Maka kepada taj'arun. Maka kepada Allah lah kalian tuh meminta tolong. Padahal kalimatnya masa. Iya. Menimpa. Makanya ketika ditimpa musibah maka minta tolongnya kepada Allah. Waqad istamalal Qur'anul Karim hadal istidlali fi bayani ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyati wa butlani ibadati ma siwahu li jalaihi wa wuduhihi fi nufusin nasi wa fatrihim. Kadang-kadang Al-Qur'an itu menggunakan pendalilan seperti ini untuk menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah dan menjelaskan kebatilan peribadatan pada selain Allah, hanya menjelaskan dengan itu tadi, menggunakan kalimat yang kalau kita perhatikan ini umum. Dan tidaklah kalian itu mendapatkan satu nikmat kecuali itu berasal dari Allah. Kemudian jika kalian ditimpa bahaya, maka minta tolong kepada Allah. Apa kaitannya dengan ibadah? Itu digunakan untuk menjelaskan keesaan Allah. Karena kata beliau, kenapa? Karena li jalaihi wa wuduhihi fi nufusi an-nasi wa fatrihim. Karena sudah jelas, sudah gamblang, sudah cetawelo-welo bagi jiwa manusia dan fitrah mereka. Karena dengan menyebutkan itu, maka mereka sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, maksudnya gitu. Kan disebutkan di sini kan, tidaklah satu nikmat yang kalian rasakan kecuali itu adalah dari Allah. Dan dalam konsep rububiyah kalau disebut Allah Rabbul Alamin, maka diantaranya adalah Allah itu pencipta, Allah yang beri rezeki, Allah yang memiliki segala sesuatu, dan Allah yang mengatur segala urusan. Maka nikmat itu adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan tidaklah nikmat yang kalian rasakan itu kecuali itu berasal dari Allah, maka Allah adalah Rabbul Alamin. Fitrah itu langsung nyambung gitu. Sehingga Al-Qur'an menggunakan ini sebagai pendalilan, sebagai hujah untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqatibul musyrikin fi mawadi'i adidatin yubayinu fiha du'fu wa ajzu ma siwallahi wa annahu wahdahu al-mustahiqu lil ibadah. Maka pembicaraan berkaitan dengan orang-orang musyrik di banyak tempat dalam Al-Qur'an itu jelas di dalamnya tentang lemahnya apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa hada min adhari syawahidil fitrah ala ifradihi subhanahu bil ibadah. Maka yang demikian ini di antara bukti-bukti yang nyata, yang gamblang bagi fitrah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maksudnya menyebutkan ayat ini tadi, beliau membawakan ayat yang berkaitan tentang pemberian nikmat bahwa yang bisa memberikan nikmat, mendatangkan madorot atau sebaliknya mengangkat keduanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan tidaklah nikmat yang kalian rasakan itu kecuali berasal dari Allah, maka ketika itu disampaikan dan fitrah kita masih selamat, maka itu langsung connect. Kita langsung memahami bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Karena itu Al-Qur'an disebut adzikra, pengingat, karena ini diantara stimulus-stimulus yang menggelitik atau memantik ingatan kita tentang Rabbul Alamin adalah diantaranya ini. Karena itu dikatakan oleh beliau, kadang-kadang Al-Qur'an itu berdalil menggunakan ayat-ayat seperti ini. Karena apa? Sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang pada jiwa manusia itu dan fitrah mereka bahwa Allah Rabbul Alamin, sehingga ketika disebutkan isyarat-isyarat itu mereka langsung mengenali. Kemudian selanjutnya, anna ta'annuqal abdi bima siwallahi madarratun alaih. Keterikatan seorang hamba dengan selain Allah itu bisa membahayakan dirinya. Keterkaitan seorang hamba dengan selain Allah itu bisa membahayakan dirinya. Idza ukhida minhu al-qadru az-zaidu ala hajatihi fi ibadatillah.
jika kemudian diambil dari hamba itu tambahan, sejumput tambahan, yaitu dia itu membutuhkan peribadahan kepada selain Allah. Maksudnya dia ada kebutuhan selain yang disandarkan pada Allah, yaitu kepada yang lainnya, maksudnya. Meskipun itu hanya sedikit dari seorang hamba, ketika dia punya keterikatan dengan selain Allah, maka itu membahayakan dia. Wa hadza dararu fi halati husuli hadal muta'alliqi bihi wa fi halati faqdihi. Maka bahaya yang menimpa hamba itu yaitu ketika dia itu sampai pada dirinya adanya keterikatan dengan yang selain Allah itu adalah menjadikan dia itu rugi. Fa inna faqdahu tu'adzibu bil firaqi wa ta'allam. Karena keterikatan dia, ketika dia itu memiliki keterikatan dengan Allah, dengan selain Allah, maka bentuk azabnya yang dia terima itu adalah dia akan menjadi terpisah dan dia merasakan sesuatu yang pedih. Semakin seorang itu ada keterikatan kepada selain Allah, maka dia akan menjauh dari Allah, maksudnya. Dan ketika dia menjauh dari Allah, maka dia merasakan ada kepedihan yang dia rasakan. Wa in wajadahu wa khassallahu asabahu minal alami aksaru mimma yaksulu lahu minal ladati. Maka semakin dia itu ditimpa itu tadi, keterikatan kepada selain Allah, semakin dia banyak seperti itu, maka dia merasakan kepedihan semakin banyak dibandingkan kenikmatannya. Ketika dia ada ketergantungan pada selain Allah, dipikirnya dengan tergantung pada itu apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Tapi ternyata tidak. Semakin dia terikat kepada selain Allah, semakin dia menjauh dari Allah, maka dia akan semakin menderita. Dia akan semakin menderita. Wa hadza ma'lumun bil itibari wal istiqra. Maka ini hal-hal seperti ini diketahui dengan mengambil pelajaran dan pembacaan, maksudnya mengamati pengamatan, perenungan, itu istiqra. Fakulu man ahabba syai'an tunallahi li ghairillahi fa inna madaratahu aksarun min manfaatihi. Maka setiap kali orang itu mencintai sesuatu selain Allah, maka sesungguhnya madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Fasarat makhluqatu wabalan alaihi ila makana lillahi wa fillahi fa innahu kamalun wa sa'adatun wa jamalun wa itma'annani lil abdi. Maka seorang makhluk itu dia akan, ketika dia semakin terikat dengan selain Allah, maka dia akan mementingkan sesuatu itu yang dia terikat padanya itu. Kecuali sesuatu yang kana lillah, sesuatu yang memang dia itu ditujukan kepada Allah. Wa fillah. Maka jika demikian keadaannya, semakin dia sempurna lillah dan filahnya itu, maka dia akan merasakan kegembiraan dan keindahan dan ketenangan bagi makhluk itu, pada hamba itu. Jadi beliau hanya menjelaskan kalau orang itu semakin dia punya ketergantungan kepada selain Allah, maka bentuk azabnya itu apa? Dia akan terpisah dari Allah. Semakin dia terikat, semakin jauh dari Allah. Semakin dia terikat, maka semakin kepedihannya dia rasakan itu semakin besar dibandingkan kenikmatan. Jadi makin mendekat kepada selain Allah, maka otomatis dia makin menjauh dari Allah. Semakin terikat dengan selain Allah, maka dia makin lepas dari Allah. Sebenarnya kan logis kan. Maksudnya ini penjelasan sederhana, tapi perlu dijelaskan oleh beliau karena itu tadi beliau ingin kalau fitrah itu selamat, dia itu pasti akan mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ini kan ketika orang itu punya keterikatan kepada selain Allah, berarti ada masalah dengan fitrahnya, gitu kan? Kemudian ketika dia terperosok ke sana, ya maka dia akan jauh dari itu. Orang suka bola itu baik untuk
menjaga kesehatannya. Akan tetapi manakala dia sudah sampai jatuhnya pada kecintaan yang amat sangat pada satu satu klub, itu bahkan itu sampai menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang setingkat dengan ibadah. Mereka rela berkorban, muncul walah wal barok gitu ya. Dan kita sungguh-sungguh menyaksikan itu. Yang mereka akhirnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal hanya karena berurusan dengan bukan dengan bolanya bahkan, melainkan dengan bolanya, melainkan dengan kelompok, melainkan dengan klub, melainkan dengan semacam jam'iyah, rela iuran, bukan ya, infak dalam tanda kutip, bukan infak, setingkat mereka bahkan rela mengorbankan dirinya, menjadi orang yang mengorbankan bukan hanya iuran tadi, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya. Artinya pada titik itu mereka terhijab dari kebenaran karena mereka dapat melakukan perusakan, melakukan bahkan pembunuhan kemarin, penghancuran, bahkan bukan terhadap orang yang tidak sepihak dengan bolanya itu, melainkan hanya karena kesamaan plat nomor. Padahal plat nomor yang dimiliki yang pakai kendaraan dengan plat nomor itu adalah tetangganya sendiri boleh jadi. Nah, ini gambaran yang sangat menarik betapa kita itu perlu berusaha berhati-hati untuk menahan diri kita, mencegah diri kita dari kecintaan yang amat sangat kuat terhadap apapun selain Allah. Baik. Berikutnya di poin ke-7, anal i'timad al-'abdi ala makhluqi wa tawakkalahu alaihi yujabu lahu doror min jahtaini. Bahwasanya keterikatan, penyandaran seorang hamba kepada makhluk dan tawakal dia kepada makhluk itu berkonsekuensi mendatangkan bahaya dari dua sisi. Yaitu yang pertama, hadlani wal khoibah. Hadlani itu dia terlantar, dia tidak diurus gitu ya, terlantar. Dan khoibah itu dia merasakan kekacauan, rasa kecewa. Wa hadza ma'lumun bil i'tibari wal istiqra. Dan demikian ini bisa diketahui dengan mengambil pelajaran dan pengamatan. Fama ala qal abdu raja'uhu wa tawakkaluhu ala ghairillahi illa khadalahu wa sababalahu al khaibah. Maka tidaklah seorang hamba itu dia mengikatkan raja'ahu, harapan dia, wa tawakkalahu, dan tawakal dia ala ghairillah, pada selain Allah, kecuali dia itu akan khadalahu, Allah akan terlantarkan dia, wa sababulahu al khaibah, dan menyebabkan baginya rasa kecewa. Keterikatan seorang hamba kepada makhluk, menyandarkan harapannya, tawakalnya kepada makhluk, maka itu berpotensi membuat dia kecewa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan. Liyakunu lahum izzan, agar menjadikan izah bagi mereka. Tapi dibantah kala, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi ibadatihim. Maka apa yang dituhankan itu mereka akan mengingkari peribadatan mereka itu. Wa yakununa alaihim diddan, bahkan mereka akan menjadi musuh. Mereka akan menjadi musuh. Orang-orang yang menyekutukan Allah, dia menambatkan tawakal dan harapannya kepada makhluk atau kepada berhala atau kepada sesuatu yang semisal itu, maka kelak di akhirat apa yang dia sandari itu mengingkari peribadatan mereka dan justru menjadi musuh yang saling menuntut. Wa aksuhu tamaman man abadallah
wasti'anu bihi fa innahu yasluhu halahu fi hali wa mali fi dunya wal akhirah. Kebalikannya, orang yang dia itu sempurna penghambaannya kepada Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, maka sungguhnya hamba yang seperti itu dia akan memperbaiki keadaannya. Maka Allah akan memperbaiki keadaan hamba itu dan hartanya di dunia maupun di akhirat. Waman kana hada khalu ibadatuhu kana aula bil ibadati min kulli ma siwahu. Maka ketika seorang itu dia sempurna penghambanya kepada Allah, Allah akan perbaiki keadaannya, Allah akan perbaiki hartanya di dunia maupun di akhirat. Maka yang bisa melakukan seperti ini, dia lebih utama untuk diibadahi daripada selainnya. Jadi Tuhan yang bisa melakukan seperti itu, yang bisa memperbaiki keadaan hambanya, yang bisa memberi nikmat dan seterusnya, maka itu lebih utama untuk diibadahi. Yang sungguh-sungguh Tuhan. Betul ya, yang sungguh-sungguh Tuhan. Bukan seperti ini kan, ini dikonfrontasikan, dibenturkan dua sisi yang berlawanan. Ketika seorang itu menyandarkan harapannya kepada makhluk, maka potensinya adalah dia kecewa. Potensinya kecewa karena makhluk itu serba kurang, terbatas, maka sangat besar kemungkinannya dia akan terlantar dan intinya kecewa. Berbeda dengan ketika penyandaran itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang semakin seorang itu bersandar pada Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaan dia. Dan ini sebenarnya masih berkorelasi dengan apa yang beliau bawakan di poin yang tadi di awal kita baca, bahwa hakikat seorang hamba itu pada ruh dan kolbunya. Semakin ruh dan kolbu itu dia taat beribadah pada Allah, maka keadaannya akan semakin baik. Sama seperti ini. Ini kebalikannya. Seorang itu semakin dia meletakkan harapannya kepada selain Allah, maka potensi kerusakan dan kecewa semakin besar. Maka dibawakan di sini, kemudian ditutup dengan bantahannya, maksudnya dibalik. Sebaliknya, kalau seorang itu penghambaan kepada Allah sempurna, permohonan pertolongannya kepada Allah juga sempurna, maka Allah akan memperbaiki keadaannya, memperbaiki hartanya di dunia dan akhirat. Maka Tuhan yang bisa melakukan seperti inilah yang paling berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Sebenarnya bukan saat ini saja, tetapi saat ini menjadi semakin relevan untuk kita cermati, terutama ketika banyak orang menyeru seolah-olah itu merupakan ajaran agama ini, tetapi sebenarnya bukanlah dari agama ini. Apa itu? Yakni ajaran-ajaran yang menyerukan kepada manusia untuk bertawakal kepada makhluk dan bertawakal kepada diri sendiri. Yang diri sendiri adalah makhluk juga. Jadi makhluk ini bisa orang lain, bisa kepada tawakalnya kepada alam semesta, padahal yang harusnya kita ini tawakal pada Rabbul Alamin dan bukan kepada alam ini, bukan kepada alam semesta, kepada Tuhannya alam semesta dan bukan kepada semesta, bukan kepada alam semesta. Juga kita dapati bahwa hari-hari ini di tahun-tahun yang semakin kesini ini, kita mendapati banyak penyeru yang mengajarkan kepada manusia untuk bertawakal kepada diri sendiri, sehingga mereka mengajarkan bahwa dengan teknik-teknik khusus, dengan cara-cara tertentu, itu menjadikan Allah mempercepat pengabulan doa misalnya, yang itu tidak kita jumpai satupun sumbernya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah. Tetapi mereka mengambil al-mathnah dari perkataan orang-orang di luar agama ini dan menjadi sandaran bahwa kalau kita ini yakin bergantung pada diri kita, yakin dengan kekuatan pikiran kita dan lain-lain, maka Allah pun nurut. Dalam bentuk bahwa Allah mengikuti hukum itu. Istilah-istilah seperti semesta mendukung kayak gitu-gitu. Harus sejenis itu, atau nanti ada law of attraction atau yang law lainnya, meskipun walaupun mereka ini mencomot, saya tidak mengatakan menyandarkan karena ini tidak mengikuti kaidah dalam istidlal ya, tapi mencomot ayat-ayat maupun hadis-hadis untuk membenarkan sebagai pembenaran.
Bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Sebagai pembenaran. Karena memang tidak mengikuti apa yang dituntunkan, apa yang dimaksudkan oleh dalil itu. Nah, saya kira ini hal-hal yang kaitannya ini semakin perlu kita cermat, semakin perlu kita berhati-hati dalam memperhatikan, dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa setiap kali didatangkan satu dalil, hendaklah kita ini berusaha untuk mengetahui dalil itu dimaksudkan untuk apa, madlulnya apa, objek dalilnya apa, agar tidak mencoma suatu dalil untuk dalih sebagai pembenaran atas sesuatu yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini sangat menarik pembahasan kita, dan bukan menarik yang paling penting, karena kita ini harus mendidik jiwa kita agar fitrah diri kita ini masih sehat, masih selamat, sehingga kita senantiasa tertarik dengan hal-hal yang baik, meskipun kebanyakan manusia tidak tertarik terhadapnya. Kita dahulukan yang penting, kita dahulukan yang benar dari yang menarik. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.